Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafidhakumullah. Kaum muslimin dan Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dengan niatan yang ikhlas dan suci bisa menghadiri seruan adzan undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah, yakni menjalankan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini untuk menjalankan ibadah salat Jumat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berpesan kepada kita dan pesannya selalu disampaikan oleh para khotib Jumat, yakni agar kita menetapi diri kita, iman kita dan takwa kita. Dan Allah berpesan agar kita membawa keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Oleh karena itu Islam bagi kita adalah harga mati yang tidak bisa ditukar-tukar dengan harga seberapapun. Kaum muslimin dan Jumat yang dirahmati Allah, dalam menghadapi tahun-tahun ke depan yang kiranya di negeri kita akan menjadi tahun politik, dan ini terkait dengan konstelasi politik internasional bahwa tahun 2024 akan terjadi perubahan besar-besaran. Oleh karena itu satu-satunya jalan yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah melakukan konsolidasi kekuatan. Sebab kalau tidak, kita akan digilas oleh zaman. Tentu saja Islam tidak akan hilang dari muka bumi sampai hari kiamat. Bahkan menjelang kiamat Rasulullah mengabarkan bahwa seluruh dunia itu akan tunduk di bawah kekuatan Islam. Tetapi bukan mustahil bahwa di satu bentangan, satu muka dari permukaan bumi ini bisa saja Islam hilang dari situ. Sejarah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana Islam yang pernah jaya 800 tahun di Andalusia, hari ini Islam di sana tinggal kenangan. Masjid-masjid sudah jadi museum. Walaupun kabarnya
sudah mulai ada pertumbuhan. Di Eropa pertumbuhan Islam begitu pesat, demikian juga di Amerika. Tapi bahwa hilangnya Islam dari satu muka bumi itu adalah suatu fakta yang terjadi. Tugas secara syar'i bagi umat Islam adalah mempersiapkan konsolidasi kekuatan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum al-ayah. Wa a'iddu lahum, dan persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi mereka mastata'tum min quwwah. Mastata'tum semaksimal mungkin yang bisa kalian perbuat. Min quwwah, dari segala bentuk kekuatan apapun. Wa min ribatil khaili, dan Allah contohkan salah satu bentuk kekuatan adalah ribatul khail. Kuda-kuda yang tertambat. Di masa Rasulullah, kekuatan tempur diantaranya adalah pasukan berkuda atau jais rokiban. Ada jais masyian, pasukan pejalan kaki, atau sekarang mungkin disebut pasukan infanteri. Kalau pasukan berkuda, pasukan kavaleri. Wa min ribatil khaili, dan kuda-kuda perang yang tertambat. Menunjukkan perintah Allah untuk mempersiapkan pasukan berkuda atau pasukan kavaleri. Ada hitungannya. Kalau ada satu kuda ditambatkan, maknanya ada 10 pasukan infanteri. Jadi kalau ada 100 kuda ditambahkan, berarti ada 100 pasukan kavaleri plus 1000 pasukan infanteri. Ini cuma contoh saja dari Allah Subhanahu wa taala. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Tujuannya tidak lain adalah untuk menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian. Jadi umat Islam memang diperintahkan untuk mempersiapkan kekuatan agar musuh itu gentar terhadap umat Islam, agar tidak berani mengganggu umat Islam. Hari ini ketika ada banyak gangguan-gangguan terhadap Islam dan kaum muslimin, itu tandanya umat Islam tidak mempersiapkan kekuatan. Bagaimana justru sebuah pesantren malah melecehkan Islam? Yang jelas itu sangat-sangat tidak patut dilakukan oleh sebuah pesantren. Ini sekaligus melecehkan institusi pesantren itu. Oleh karena itu kita khawatirkan bahwa pesantren itu sebenarnya pesantren-pesantrenan karena ada yang mendesain. Karena kalau dia pesantren yang asli, dia tidak akan melakukan perbuatan yang mendegradasi pesantren. Seolah-olah yang bersangkutan seperti tidak tahu bagaimana salam kepada orang non-muslim. Rasulullah memberikan contoh. Dulu orang-orang Yahudi, mereka biasa melakukan kecurangan kepada umat Islam. Mereka mengucapkan salam kepada umat Islam dengan kalimat Assalamualaikum. Racun untuk kalian. Maka Rasulullah mengajarkan menghadapi salamnya orang Yahudi itu cukup dengan jawaban wa'alaikum. Jadi kalau mereka mengatakan Assalamualaikum, racun untuk kalian, wa'alaikum juga untuk kalian, gitu aja.
Rasulullah mengajarkan ketika menulis surat kepada Raja Romawi yang Nasrani, Heraklius, beliau mengucapkan atau menulis surat itu, Assalamu ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti hidayah. Itu contoh-contoh yang ada dalam sirah maupun hadis-hadis yang merupakan petunjuk dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana berinteraksi dengan orang-orang non Muslim. Jadi kita tidak boleh ngarang-ngarang sendiri yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk yang terakhir salam dari pesantren tanda kutip yang menyebutkan pesan salam ala Yahudi. Ini jelas ini di luar ajaran Islam, di luar ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, dan terhitung adalah mengurangi kekuatan Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu hal-hal seperti itu mesti kita hindari, mesti kita nafikan, dan kita kembali kepada ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan kitaballahi wa sunnatan nabi. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Itulah kitabullah Al-Quran wa sunnatan nabi dan as-sunnah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka mari kita sebagai umat Islam melakukan konsolidasi kekuatan. Konsolidasi berarti membangun kekuatan. Ibarat lidi, kalau cuma satu itu tidak ada kekuatan. Bisa ditekuk-tekuk, bisa dihancurkan. Tapi kalau ada 100 lidi terikat dalam satu ikatan menjadi sapu yang kuat, bisa kita pakai untuk membersihkan halaman atau untuk menggebuk anjing seandainya akan membahayakan kita. Oleh karena itu, sebenarnya syariat Islam sudah sedemikian rupa memberikan kepada umat Islam sarana untuk bersatu. Hari ini kita sholat Jumat. Hari ini saudara-saudara kita di masjid-masjid yang lain melaksanakan sholat Jumat. Dan sholat Jumat diwajibkan secara fardu ain kepada tiap laki-laki yang ada di muka bumi ini. Dan sholat Jumat adalah media untuk membentuk dan membangun persatuan umat Islam. Agar umat Islam senantiasa bersatu dalam ikatan akidah Islam, bersatu dengan syariat Islam, dan siap siaga menghadapi berbagai kemungkinan dari rongrongan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, seminggu sekali atau sepekan sekali kita berkumpul untuk mendengarkan khutbah Jumat agar kita semakin kuat, agar di masjid-masjid kita atau musola-musola kita, di kampung halaman kita, di komplek-komplek kita, mari kita perkuat. Mari saudara-saudara kita yang masih tercecer dalam sholatnya, masih belum menyatu di masjid-masjidnya yang ada di sekitarnya, mari kita ajak. Terutama sholat subuh, di mana subuh biasanya siapapun ada di rumahnya. Maka mari kita ketuk pintu rumah mereka dan pintu hati mereka agar berkumpul untuk berdiri rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita diminta untuk menyatukan kekuatan. Wa aidul lahum mastata'tum min quwwah. Kata kuwah di situ disebutkan cara nakiroh. Maknanya kekuatan dalam bentuk apapun. Para mufasir memberikan pengertian kuwah itu bisa maknanya al-kuwah al-maddiyah maupun al-kuwah al-maknawiyah. Kekuatan materi maupun kekuatan moral, maknawi. Artinya bahwa kita umat Islam bukanlah makhluk yang tidak menyiapkan kekuatan materi. Justru harus kita siapkan kekuatan materi. Fisik kita harus kuat. Tidak mungkin bisa sholat kalau enggak fisiknya kuat. Kita pergi haji tidak mungkin kita bisa melaksanakan bepergian jauh ke tanah suci. Lalu kita melaksanakan tawaf, sa'i, apalagi wukuf dan melempar jumroh kalau fisik kita tidak prima. Di samping itu, kita juga harus menyiapkan ekonomi kita, harta benda kita. Karena nggak mungkin kita bisa bersedekah, berzakat kalau tidak punya kemampuan ekonomi. Tidak mungkin kita bisa berumroh, berhaji kalau tidak punya kemampuan ekonomi. Apalagi puncaknya Islam adalah jihad fisabilillah. Itu membutuhkan kekuatan fisik dan juga kekuatan logistik dan juga kekuatan ekonomi. Maka seluruh kekuatan itu wajib kita persiapkan. Bahkan hari ini di era informasi, maka kekuatan menyangkut informasi, menyangkut IT juga harus kita tingkatkan dari generasi-generasi kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Untuk bisa menjaga umat Islam. Dan agar tetap umat Islam selalu taat dan tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, mari kita lakukan gerakan konsolidasi umat. Di komplek-komplek kita, di kampung-kampung kita. Mari bersatu di masjid. Hilangkan sekat-sekat partai, sekat-sekat ormas, sekat-sekat sekte. Bersatu di masjid. Semua masjid adalah masjid Allah, bukan masjid kelompok tertentu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, baik kekuatan iman, kekuatan pemikiran, kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, kekuatan pengetahuan kepada kita semuanya, sehingga umat Islam eksis dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa antahu manahakum wa hadar la'allakum tuflihuna yaumal mahsyar. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Ibadallah, mari di dalam khutbah yang kedua ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam senantiasa dipersatukan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah lindungi umat Islam wabil khusus bangsa Indonesia ini dari berbagai bencana, musibah baik fisik maupun sosial, politik. Agar umat Islam di Indonesia ini tetap eksis hingga menjelang hari kiamat. Kita mohon kepada Allah agar keluarga kita, anak cucu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dekadensi moral, LGBT atau berbagai penyakit-penyakit moral, agar dijaga oleh Allah bangsa kita ini dari bahaya korupsi, dari bahaya aliran sesat dan sebagainya. Kita mohon kepada Allah agar bangsa Indonesia diberikan pemimpin yang adil, yang bil mu'minina raufur rahim, yang sayang kepada orang-orang yang beriman, yang betul-betul memperhatikan agama Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan kesejahteraan seluruh umat manusia apapun agamanya yang ada di Nusantara ini. Pemimpin yang betul-betul menggambarkan imaman adilan yang nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita ikut berdoa terwujud pemimpin yang adil, yang kemaslahatannya untuk semua umat manusia, dan harapan kita di hari kiamat nanti kita bisa ikut berteduh di bawah naungan pemimpin yang adil itu. Mari untuk itu kita mohon pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal ammat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika dinil Islam. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atika wa khtim lana bi husnil khatimah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.